Untuk kenapa kita harus mengecek semua bahan baku kedatangan? Karena kita untuk mengecek keorian. Jadi yang namanya supplier bahan baku kita harus jaga, karena kita di sini menjaga kualitas untuk bahan baku sendiri sebelum penggunaan. Jadi semua bahan baku harus dicek untuk kualitasnya, apakah ori atau ada campuran yang lain-lain. Oke, selamat siang para peternak Indonesia. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengecekan kedatangan jagung atau jagung. Jadi setiap ada kedatangan jagung, wajib kita cek untuk masalah kadar air dan juga standarisasi penerimaan untuk masalah jamur dan lain-lain. Oke, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sampling di atas truk. Jadi proses sampling di atas truk, ketika truk datang nanti untuk bak bagian depan dan bagian belakang wajib dibuka, dan untuk diambil seluruh bagian sak yang ada di truk tersebut, bagian atas dan juga bagian belakang. Karena apa? Karena untuk kita meminimalisir nanti ada oplosan jagung yang jelek. Setelah diambil kira-kira segini, satu plastik ini penuh setengah, nanti kita di pas pengecekan di lapangan kita menggunakan alat moisture meter TK100S. Jadi ini untuk standar di atas truk. Jadi setelah nanti diambil sampel, nanti kita cek kadar airnya di bagian atas. Untuk standar kadar air atau moisture jagung sendiri di sini maksimal 15%. Kenapa harus 15? Karena semakin tinggi kadar air atau moisture, maka akan semakin rendah energi pada jagung. Jadi ada standarnya. Dan selain itu, jika moisture atau kadar air tinggi, itu akan menyebabkan jagung cepat berjamur. Jadi setelah disimpan 4-5 hari umpama belum digunakan, pasti nanti akan keluar jagung. Jadi di sini poin yang paling penting pengecekan jagung adalah untuk kadar airnya sendiri. Kalau di atas truk kita menggunakan alat ini, jadi tinggal dicolok saja, keluar angkanya seperti itu. Nah, setelah dirasa di atas truk semua oke, nanti di sampel ini dibawa ke ruangan untuk dicek. Untuk pengecekan di ruangan sendiri, kita menggunakan alat kadar air Grand Moisture Analyzer. Jadi berbeda dengan di lapangan. Untuk cara penggunaan alat ini seperti ini, diambil satu alat ukur ini. Setelah itu ditunggu hasilnya. Nah, hasilnya 14,6. Jadi alat dua ini itu sama. Kalau sudah di sini dirasa oke untuk masalah kadar air, selanjutnya kita pilih fisik jagung. Untuk pengecekan fisik jagung sendiri meliputi beberapa kategori. Yang pertama adalah jamur aktif maksimal 1%, biji mati, dan juga jungle 2%. Setelah cek kadar air, terus fisik jagung ada jamur atau tidak, setelah itu kita cek yaitu untuk berat jenis. Fungsi untuk pengecekan berat jenis sendiri itu membuktikan bahan baku itu ori atau tidak. Jadi tidak hanya jagung yang dicek di berat jenis, tapi juga bahan baku lain seperti DDGS, MPM, dan yang lainnya. Untuk cara pengecekan berat jenis kita menggunakan cawan. Kalau ada cawan 1 liter, kalau tidak ada kita bisa menggunakan cawan setengah liter, nanti kita dikali 2. Setelah cawan penuh harus kita ratakan karena standarnya harus rata. Setelah itu baru kita timbang. Di sini hasilnya 402. Standar dari berat jenis sendiri di sini ada ketentuannya. Contoh jagung 820 dengan batas toleransi 10%. Di atas 10%, di bawah 10%. Di sini hasilnya 402. Karena ini cawan setengah liter, nanti kita kali 2. 402 dikali 2 berarti 804. Cakupannya adalah 738 sampai 902 kilo. Jadi ini masih masuk 804. Untuk kenapa kita harus mengecek semua bahan baku kedatangan? Karena kita untuk mengecek keorian.
Jadi yang namanya supplier bahan baku kita harus jaga, karena kita di sini menjaga kualitas untuk bahan baku sendiri sebelum penggunaan. Jadi semua bahan baku harus dicek untuk kualitasnya, apakah ori atau ada campuran yang lain-lain. Jadi untuk sementara itu dulu penjelasan dari saya untuk masalah pengecekan jagung. Selamat siang.